Tes. Suaranya dengar buatan teman-teman. Masuk. Siap. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Mega dan juga teman-teman. Pada hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi metode numerik, yaitu tentang metode kuadratik. Izinkan untuk share screen. Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Aman, Mas. Aman. Ya, siap. Saya akan menyampaikan materi tentang metode kuadrat terkecil untuk kurva kuadratik. Untuk pendahuluannya, metode kuadrat terkecil yang lebih dikenal dengan nama least squares method adalah salah satu metode pendekatan yang paling penting dalam dunia keteknikan untuk A. Regresi ataupun pembentukan persamaan dari titik-titik data diskretnya atau dalam pemodelan. B. Analisis sesatan pengukuran dalam validasi model. Metode kuadrat terkecil ini juga memainkan peranan penting dalam teori statistik karena metode ini seringkali digunakan dalam penyelesaian problem-problem yang melibatkan kumpulan data yang tersusun secara acak. Untuk bentuk umumnya sebagai berikut dengan rumus GX sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Untuk rumus yang mencari kuadrat dari kesalahan atau error, D kuadrat sama dengan sigma EI kuadrat, di mana I sama dengan 1. Disederhanakan menjadi sigma YI min G kali XI kuadrat. Lalu disederhanakan kembali menjadi sesuai rumus di atas ini, menjadi sigma YI min A plus BX plus CX kuadrat. Saya besarkan dulu teman-teman. Ini ya. Saya lanjut lagi. Yang untuk bentuk terakhirnya menjadi sigma YI min A plus BX plus CX kuadrat. Agar D2 minimum, maka yang persamaan pertama diferensial sebagian dari D kuadrat per A yaitu 2 sigma YI plus A plus BXI plus CXI kuadrat dikali min 1 sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi menjadi sigma YI min A min BXI min CXI kuadrat sama dengan 0. Dimasukkan rumusnya menjadi sigma YI min sigma A min B sigma XI min C sigma XI kuadrat sama dengan 0. Yang terakhir dirubah menjadi sigma YI sama dengan NA plus B sigma XI plus C sigma XI kuadrat. Itu tadi persamaan pertama. Untuk persamaan kedua yaitu diferensial sebagian dari D kuadrat per B adalah 2 sigma YI min A min BXI min CXI kuadrat min XI sama dengan 0. Seperti yang persamaan pertama tadi, kita sederhanakan dengan hasil akhirnya menjadi ini teman-teman. Sigma XI YI sama dengan A sigma XI plus B X B sigma XI kuadrat plus C sigma XI pangkat 3. Berikut persamaan yang terakhir yaitu persamaan yang ketiga, yaitu diferensial sebagian dari D kuadrat per C adalah 2 sigma YI min A min BXI min CXI kuadrat dikalikan XI kuadrat sama dengan 0. Disederhanakan terlebih dahulu dengan hasil akhirnya seperti ini. Sigma XI kuadrat YI sama dengan A sigma XI kuadrat plus B sigma XI pangkat 3 plus C sigma XI pangkat 4.
berikut untuk contoh soalnya. Tentukan fungsi kuadratik yang menghampiri data berikut. Untuk datanya sebagai berikut, dan ini penyelesaiannya. Jadi XI-nya itu adalah 1. Ini ya, XI-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5 sesuai ini. Untuk Y-nya 8,63 hingga 139,47 sama ini. Untuk XI kuadratnya tinggal dipangkatkan saja, 1/1 sama dengan 1, 2/2 sama dengan 4, dan seterusnya sampai 5/5 sama dengan 25. Untuk yang XI, YI itu tinggal dikalikan saja. Ini 1 kali 8,63 sama dengan ini, sampai seterusnya ke yang akhir 5 dikalikan 139,47 hasilnya 697,35. Untuk yang XI pangkat 3 tinggal dikalikan 3 saja, contoh 1/3 berarti 1 kali 1 kali 1 hasilnya ini teman-teman. Yang terakhir sampai yang terakhir 5/3 yaitu 5 kali 5 kali 5 hasilnya 125. Untuk yang XI kuadrat YI itu ini ya teman-teman, XI kuadrat dikalikan dengan YI. Sama ini caranya semua, hasilnya di sini semua. Untuk yang XI pangkat 4 berarti contohnya 1 kali 1 kali 1 kali 1. Hasilnya ini ya teman-teman. Untuk ini hasilnya sudah dibedakan semua. Kita lanjut di slide berikutnya. Bentuk persamaan matriks dari sistem persamaan linear di atas adalah. Sekarang kita masukkan data tersebut dengan rumus ini ya teman-teman. Untuk n ini adalah jumlah ini tadi ya, ini 1, 2, 3, 4, 5 kita masukkan di 5 ini teman-teman. Untuk ini sigma xi itu adalah jumlah dari xi-nya. Jadi 1 ditambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini jumlahnya 15, kita masukkan di sini 15. Untuk sigma xi kuadratnya ini teman-teman terdapat xi kuadrat jumlahnya 55, kita masukkan dengan cara menulisnya dengan 55C ya teman-teman. Dan hasilnya itu sigma YI. Sigma YI itu ini teman-teman, 313,38. Untuk persamaan 2 atau B2-nya, sigma XI itu adalah 15. Kita tulis sama dengan 15A. Sigma XI pangkat 2 atau kuadrat itu 55. Kita tulis dengan 55B. Untuk yang terakhir XI pangkat 3. XI pangkat 3 sigmanya atau jumlahnya itu 225. Kita tulis dengan 225C. Dengan hasil sigma XI YI. Sigma XI YI ini ya teman-teman, 1267,24. Untuk yang persamaan ketiga atau B3-nya itu sigma dari XI kuadrat. Sigma XI kuadrat ini 55, kita tulis dengan 55A. Untuk sigma XI pangkat 3 ini 225, kita tulis dengan 225B. Yang terakhir XI pangkat 4 ini 979, kita tulis dengan 979C sama dengan hasil sigma XI kuadrat YI. Ini ya teman-teman, 5489,34. Lalu persamaan tersebut kita masukkan dengan posisi ke dalam matriks. Foto hurufnya dipindah di sebelah sini, jadi hanya angkanya saja. Untuk penyelesaian dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Ini teman-teman, langsung dipindah saja. Lakukan operasi baris elementer terhadap matriks diperbesar tersebut sehingga diperoleh matriks segitiga atas. Ini yang pertama ini B1, ininya B2, ini B3. Langkah pertama kita pindah B1 ke B3. Jadi B1 ini masuknya ke sini teman-teman. Ini yang B3 dipindah di B1.
Untuk langkah selanjutnya, B2 min 15 min 55 dikalikan B1. Ini ya teman-teman, hasilnya seperti ini. 55 ini contohnya ini teman-teman. Jadi B2-nya itu adalah 15 dikurangi 15 per 55 dikalikan ini teman-teman 55. Hasilnya 55. Ini semua bertujuan agar ini B2-nya menjadi 0. Ya teman-teman. Sama untuk yang cara yang kedua itu B3 min 5 per 55 dikalikan B1. B3-nya itu ini 5. 5 dikurangi 5 per 55 dikalikan B1. Kalinya ini 55. Sama untuk yang 15 itu min 5 per 55 dikalikan 225. Nanti hasilnya seperti ini. Dan cara yang ketiga itu adalah B3 min 5,4545 per 6,3636 dikalikan B2. Jadi B3-nya itu adalah ini 0 min 5,4545 per 6,3636 dikalikan B2. B2 ini juga 0. Jadi nanti ini hasilnya juga 0. Nanti untuk langkah selanjutnya seperti yang contoh yang pertama, agar nanti ini segitiga atau matriks segitiga atasnya menjadi 0 semua ini. Seperti itu untuk hasilnya dari pembagian tersebut. Kita lanjut. Persamaan linear dari matriks di atas adalah yang pertama. Persamaan pertama itu 55 plus 225B, 55A plus 225B plus 979C sama dengan 5489,34. Yang persamaan kedua, min 6,3636B min 42C sama dengan min 229,85. Persamaan tiga atau yang terakhir 1,9999C sama dengan 11,3638. Dari persamaan ketiga, kita bisa mencari nilai C terlebih dahulu. Karena kan angkanya ini sudah mudah untuk dibagi ya kan, teman-teman. Dengan cara ini, teman-teman, 1,9999C sama dengan 11,3638. Itu tinggal dibagi saja, teman-teman. 11,3638 dibagi 1, ini teman-teman, 1,9999. Hasilnya nilai C itu 5,682. Setelah kita mencari nilai C, paling dekat itu adalah mencari nilai B-nya. Nilai B itu ini teman-teman ya, dari persamaan kedua. Jadi untuk rumusnya itu min 6,3636B min 42C sama dengan min 229,85. Sama dengan ini min 6,3636B min 42, C-nya diturunkan ini dari nilai 5,682. Jadi nanti min 42 dikalikan 5,682 dengan hasil min 229,85. Terus lanjut untuk ini min 6,3636B dikurangi hasil dari perkalian ini min 238,644 dengan hasil min 229,85. Agar lebih mudah seperti yang tadi C tadi, dibalik saja posisinya. Jadi min 6,3636B sama dengan min 229,85 ini min. Ini kalau beda posisi, di sini min jadinya di sini plus, jadi ditambah 238,644 sama dengan min 6,3636B sama dengan 8,794. Jadi B-nya 8,794 dibagi min 6,3636. Hasilnya ini teman-teman, min 1,3819. Jadi nilai B-nya itu min 1,3819. Setelah C dan B sudah ditemukan nilainya, sekarang tinggal mencari nilai A yang terakhir.
Untuk mencari nilai A, kita masuk ke persamaan yang pertama, yaitu 55A plus 225B plus 979C sama dengan 5489,34. Lanjut ke 55A ditambah 225, nilai B-nya diturunkan dari ini. 225 dikali min 1,3819 plus 979 dikalikan 5,682 sama dengan 5489,34. Lanjut ke 55A ditambah hasil dari perkalian ini, min 310,9275 ditambah 5562,678 sama dengan 5489,34. Kembali seperti yang contoh di atas agar mudah pengurangannya. Jadi 55A sama dengan hasil perkalian ini, turun lagi, pindah posisi di sebelah sama dengan. Jadi yang di sini min, di sini plus, kalau di sini plus, sekarang jadi min. Jadi 5489,34 ditambah 310,9275 min 5562,678. Jadi 55A itu sama dengan 237,5895 dan A-nya adalah 237,595 dibagi 55 dengan hasil 4,3198. Dengan rumus yang tadi, bentuk umumnya dari GX sama dengan A plus BX plus CX kuadrat, kita masukkan ke dalam rumus, jadi Y itu sama dengan A-nya ini 4,3198 dikurangi, karena ini B-nya min, jadi dikurangi 1,3819, X-nya turun, ditambah C-nya itu 5,682 X kuadrat. Seperti itu untuk mencari kuadratik terkecil ya teman-teman. Mungkin sekian itu untuk materi tentang kuadratik ini ya teman-teman. Mantap. Gimana gini? Sudah. Monggo Mas Kevin. Cukup sekian. Tentang 5 lagi. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Dan juga Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.